Mana di sini yang keluarga muda baru pada nikah dan pengen cari mobil yang keren, coba merapat. Karena mobil akan spesial ini adalah mobil terbaru dari BMW SUV yang harganya terjangkau. Yes, ini dia SUV terbaru dari BMW yang termurah yang saat ini mereka jual, yaitu the all new BMW X1. BMW X1 generasi ketiga ini, generasi terbaru ini, dijual sama BMW Indonesia dengan harga 850 juta dalam status off the road atau belum pajak. Ya mungkin sama pajak sekitar 900 atau 1 miliar lah ya. Harga segitu masih mantas rasanya untuk sebuah X1, tapi kira-kira apa aja perubahannya? Mari kita lihat langsung. Ubahan pertama tentu dari segi desainnya teman-teman. Karena ini generasi baru, jadinya jelas dia pakai platform baru dan juga bahasa desain terbaru. Walaupun dia mengikuti bahasa desain X atau BMW SUV yang kekinian teman-teman, bold banget desainnya dan futuristis. Tapi di X1 ini kelihatan yang karena compact jadi friendly lah atau ramah. Terus yang berbeda adalah kalau di versi global, ternyata dia grillnya ini bisa buka tutup. Supaya ya kayak seri 3, seri 5, seri 7 lah ya, yang untuk ketika mesinnya panas butuh pendinginan dia masuk ataupun untuk koefisien drag. Tapi di sini di X1 dia fix kayak gini nih. Dari sampingnya kelihatan kalau BMW X1 ini pakai trim yang X-Line teman-teman. Jadi banyak mayoritas part yang didominasi dengan warna satin silver. Ya sebenarnya kalau saya pribadi sih lebih suka mobil SUV kayak gini tuh biar kesannya semakin bold dia pakai yang trim M Sport ya. Tapi saat ini BMW Indonesia hanya masukin yang trim X-Line-nya. Ya bisa kali ya di LED chrome gitu supaya hitam-hitam semua nih. Tapi nggak apa-apa lah, keren. Dari samping juga kelihatan kalau dimensi mobil ini membesar teman-teman dibandingkan generasi sebelumnya. Lebih besar, wheelbase lebih panjang dan itu ngebuatnya ya jadi agak mirip-mirip dengan X3 sebenarnya sih. Tapi dari peleknya kelihatan banget nih. Peleknya sekarang pakai pelek yang ukuran 18 inci teman-teman dengan balutan ban dari Continental. Ini ban yang eco sebenarnya, ban ekonomis. Dan ban ini menariknya nggak lagi ban yang run flat tire kayak X1 generasi sebelumnya. Jadinya BMW harus memberikan ban serep atau memberikan tire repair kit. Tapi alih-alih memberikan ban serep, mereka memberikan tire repair kit nih yang disimpan di bagasinya. Dari bagian belakang, desainnya benar-benar kayak X3 atau X5 yang lebih compact nih teman-teman. Kalau dulu X1 tuh kelihatan agak beda dari X3 dan X5. Kalau sekarang jadi kelihatan lebih mirip tapi di versi yang lebih mungil lagi nih. Dan kalau kita lihat detailnya ya teman-teman ya, di sini ada spoiler gitu kecil yang ngebuat mobil ini kelihatan aerodinamis banget ya. Jadi kelihatan atapnya tuh ke belakang landai, roof line-nya landai. Terus juga di sini di belakang stop lamp-nya modelnya 3D kayak BMW kekinian. Ke bawah di sini ada diffuser gitu dan ya dia nggak pakai lubang knalpot palsu dan itu adalah pertanda bagus. Terus di sini kelihatan kalau dia tulisannya S-Drive 18i berarti transmisinya atau dia pakai yang penggerak 2 roda. Sementara 18i mengkodekan mesinnya. Nanti kita bahas. Kita cek dulu akomodasinya teman-teman. Untuk SUV pastinya akomodasi bagasi itu salah satu yang vital nih. Dan beruntungnya bagi pemilik X1, karena walaupun dimensi mobil ini compact teman-teman, tapi bagasinya lega nih. Kapasitasnya sekitar 540 liter, yang artinya hanya selisih 10 liter lebih kecil dibandingkan yang X3. Wow, ini adalah bagasi yang lega, apalagi bisa dibuat rata lantai konfigurasinya dengan melipat jok baris keduanya, 40, 20, 40. Jadi kalau mau hanya melipat tengahnya aja bisa untuk bawa papan surfing gitu ya, atau papan ski, bisa banget. Dan di bawah sini masih ada bagasi penyimpanan tambahan, beserta ini nih, tire repair kit yang tadi saya ceritain ya. Jadi untuk membenarkan atau memperbaiki ban yang flat atau ban yang bocor, bisa pakai tire repair kit ini. Masuk ke kabinnya, langsung disambut sama desain interior yang bahasa BMW kekinian teman-teman. Dan X1 ini adalah pemilik kabin belakang yang paling nyaman yang pernah saya coba sebagai SUV compact Eropa nih. Ini posisi duduk saya yang natural teman-teman. Di depan adalah posisi berkendara saya. Tinggi saya 175 cm dan bobot saya lumayan ekstra kayak gini ya. Tapi di belakang sini rasanya nyaman banget duduk ini.
Lihat, wow, posisi kaki lega banget nih. Posisi kepala yang memang agak, ya karena tadi saya ceritain roofline-nya melandai ke belakang ya. Tapi segini pun menurut saya udah cukup baik lah. Apalagi karena atapnya model panoramic kayak gini yang terbuka lebar ya. Jadi ngebuat suasana kabinnya lebih homey lagi nih. Tapi BMW X1 ini terkenal punya tunnel yang besar di depan sini nih. Atau di tengah sini tepatnya. Walaupun dia penggerak roda depan sebenarnya. Ya jadi ya untuk posisi duduk di tengah ya memang sedikit harus terkobankan lah ya kakinya ya. Nggak bisa terlalu nyantai nih. Tapi untuk fasilitasnya di belakang sini lengkap teman-teman. Akomodasi lengkap. Sisanya di belakang sini, ini bisa dilihat. Ada armrest, ada cup holder juga 2 buah. Dan yang menarik, ini karena konfigurasi 40-20-40. Jadi kalau kalian pengen bawa barang segala macam di belakang yang panjang gitu ya, furnitur misalnya, tetap bisa kabin belakangnya diisi sama 2 orang nih. Wow, nyaman banget. Oke, kalau gitu sekarang kita pindah ke depan nih, sambil saya beres-beres ini nih. Pindah ke kabin depannya, selalu menyenangkan duduk di BMW kekinian teman-teman. Kenapa? Karena lebih terasa driver oriented gitu posisi mengemudinya nih. Karena sekarang BMW dibekali dengan BMW Operation System yang seri 8. Jadi ngebuatnya sekarang punya head unit yang lega kayak gini dan panel instrument cluster yang pun seamless atau menyatu dengan head unitnya. Kita nyalain dulu kali ya, supaya kalian bisa ngeliat nih. Wow. Nah, tapi ada perbedaan teman-teman antara layar head unitnya dan juga speedometernya. Head unitnya kelihatan lebih besar di sini, sementara model instrument clusternya kelihatan lebih kecil, hanya segini aja nih. Sisanya bezel teman-teman. Tapi fine, kelihatannya atraktif sekali dan menyenangkan ngelihatnya gitu ya. Terus juga di sini karena dia pakai operating system yang terbaru, jadi segala fiturnya banyak yang dipindahkan ke sini nih. Ya itu sebenarnya jadi salah satu kelemahan juga yang kami sempat sebutkan beberapa kali ketika mereview BMW. Banyak tombol-tombol yang fundamental disimpan akhirnya di touchscreen-nya nih. Padahal harusnya menurut kami lebih nyaman di tombol-tombol di sini. Terus juga tombol-tombol di sini nih, di konsol tengah ini, transmisinya, pengaturan layar head unitnya, pun semua disimpan di sini nih. Wow, mobil kelihatan futuristis, kelihatan modern banget kalau dibandingkan sama X1 yang lama ya. Keren sih, menarik. Tapi satu keluhan kami, nih, BMW itu nyimpen konsol box di tengah sini, nggak dipindahkan gitu konfigurasinya untuk orang-orang yang right-handed steering gini. Dan ini masih nyaman dipegang sama orang-orang yang nyetir di sebelah kiri sebenarnya. But anyway, lagi-lagi menurut kami menyenangkan sekali melihat kokpit dari X1 terbaru ini. Good job BMW. Nah, bicara soal mesinnya, kalian harus tahu dulu teman-teman. BMW X1 generasi terbaru ini pakai kode bodi U11. Kode bodi U itu identik banget sama punyanya Mini. Yes, bener banget, punyanya Mini Countryman. Itu kenapa? BMW X1 ini memang udah berbagi mesin banyak dengan varian-varian atau model Mini lainnya. Dan ya udah sejak lama sih ya, mobil BMW dan Mini Cooper berbagi mesin, khususnya di mesin-mesin kecilnya nih. But it's okay. Ya, dengan berbagi mesin itu berarti after sale makin lebih gampang, part makin banyak gitu ya. Dan kalau untuk urusan mesin, BMW X1 ini sekarang pakai mesin yang sama, sebenarnya B38 kode mesinnya, tapi di enhance teman-teman, di tuning, tepatnya di gearboxnya. Tuningannya itu menariknya ngebuat tenaganya jadi lebih kecil nih. Tenaganya agak turun sedikit, tapi untuk torsinya sekarang lebih besar. Dan memang untuk sebuah SUV kayak gini, torsi yang lebih besar itu memang lebih dibutuhkan. Dan diklaim teman-teman dengan mesin barunya ini, sekarang X1 lebih efisien nih. Tapi untuk bicara efisiensi pastinya kita harus bahas nanti ketika kita review secara lengkap. Untuk sekarang, setidaknya impresi pertama kami soal X1 ini dari segi desain, dari segi kenyamanan kabin sampai mesinnya, udah cukup menarik lah ya. Nah itu dia tadi teman-teman review kami, ulasan kami soal BMW X1 All New ini atau generasi terbaru ini. Kami sih benar-benar menyambut baik kehadiran mobil ini karena sekarang ngebuat pasar SUV jadi semakin seru lagi nih ya. Kalau kalian pengen nyari SUV Eropa yang mewah tapi dengan harga yang terjangkau, inilah jawabannya. Apalagi dengan segala tadi part-part baru dan juga segala macam fitur baru yang dihadirkan ke mobil ini ngebuatnya jadi semakin menarik untuk dirasakan langsung.
Dengan harga yang segitu, menurut kami ya worth it lah ya untuk membeli BMW X1 ini. Walaupun agak sedikit merinding sih ya, sekarang lihat mobil harganya semakin tinggi-tinggi lagi, jadi kita harus semakin giat lagi bekerjanya. Setidaknya menurut kami demikian teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik, dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya Hafiz pamit, stay safe dan bye-bye.